Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahman Nafilah, NIM 24064119. Saya dari kelas SD 24A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur atau bentuk kata. Jadi, di sini kita belajar gimana sih kata itu terbentuk dari bagian-bagian terkecil yang disebut morfem. Terus morfem itu apa? Morfem ini adalah satuan terkecil yang punya makna. Contohnya kayak kata bermain. Kata bermain itu sendiri terdiri dari dua morfem, yaitu ber dan juga main. Melalui morfologi, kita bisa memahami gimana sih sebuah kata dibentuk dan bagaimana maknanya berubah pada saat ditambahkan imbuhan atau diulang-ulang. Morfologi juga memiliki unsur ada dua. Yang pertama yaitu morfem bebas, bisa berdiri sendiri, contohnya kayak makan dan rumah. Yang kedua ada morfem terkait, yaitu harus menempel pada morfem lain, contohnya kayak ber dan juga an. Selanjutnya ada proses morfologi. Yang pertama adalah afiksasi, yaitu penambahan imbuhan, contohnya kayak berlari. Yang kedua ada reduplikasi, atau pengulangan kata, contohnya kayak anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang ketiga ada komposisi, yaitu gabungan dua kata, contoh kayak rumah sakit dan sakit jiwa. Yang keempat ada pemajemukan, yaitu gabungan kata jadi satu makna, contohnya kepala batu. Objek kajian morfologi. Morfologi mengkaji bentuk kata, satuan bahasa sebelum menjadi kata atau morfem, dan proses pembentukan kata. Morfem adalah satuan unit terkecil bahasa yang memiliki makna seperti awalan, akhiran, atau bagian kata dasar. Selanjutnya ada fungsi morfologi. Yang pertama yaitu membantu memahami bagaimana kata-kata terbentuk dan berinteraksi dalam bahasa. Yang kedua, memperbaiki pemahaman tentang struktur bahasa dan bagaimana perubahan bentuk kata mempengaruhi maknanya. Dan yang ketiga yaitu menyediakan dasar untuk memahami tata bahasa dan proses pembentukan kata dalam bahasa lain. Jadi kesimpulan pada materi morfologi ini yaitu morfologi membahas bentuk dan struktur kata. Proses morfologis menciptakan berbagai variasi bentuk kata. Pemahaman morfologi penting untuk tata bahasa dan pembentukan makna. Selanjutnya kita masuk ke sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari cara penyusunan kata-kata menjadi frasa, klausa, dan juga kalimat. Jadi kalau di morfologi tadi fokusnya pada kata, kalau di sintaksis ini fokusnya pada bagaimana kata-kata itu digabungkan supaya menjadi kalimat yang benar secara tata bahasa. Misalnya, kata saya makan dan nasi bisa disusun menjadi kalimat saya makan nasi. Penyusunan yang tepat seperti ini dipelajari dalam sintaksis supaya kalimat yang kita ucapkan bisa dimengerti dengan baik oleh pendengarnya. Selanjutnya ada struktur sintaksis, struktur kalimat. Yang pertama ada subjek atau artinya pelaku atau pokok pembicaraan. Yang kedua ada predikat, yang artinya apa yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga objek atau sasaran dari predikat. Yang keempat pelengkap, yang artinya melengkapi makna predikat. Dan yang terakhir adalah keterangan atau pemberian keterangan waktu, tempat, suasana, dan juga cara. Selanjutnya ada jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal, hanya memiliki satu pola, yaitu subjek dan predikat. Contohnya kayak saya makan. Yang kedua kalimat majemuk, terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal. Contohnya saya makan dan adik bermain. Ada juga berdasarkan fungsinya. Ada tiga, yang pertama yaitu kalimat deklaratif atau menyatakan informasi. Contohnya kayak saya belajar.
Yang kedua ada kalimat interogatif atau pertanyaan. Contohnya, apa kamu sudah makan? Dan yang terakhir adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, tolong ambilkan buku. Selanjutnya objek kajian. Sintaksis mengkaji frasa, klausa, dan kalimat, serta bagaimana struktur-struktur ini saling berhubungan. Lalu ada fungsi sintaksis. Sintaksis membantu dalam memahami bagaimana kata-kata dapat berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Ruang lingkup sintaksis. Yang pertama ada frasa, gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki fungsi satu unsur kalimat. Yang kedua klausa, satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, satuan bahasa yang utuh, dapat berdiri sendiri, menyampaikan pikiran lengkap. Jadi kesimpulan pada materi sintaksis ini yaitu, sintaksis mengatur bagaimana kata terbentuk, membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Penting untuk membangun kalimat yang jelas, logis, dan benar secara tata bahasa. Yang terakhir adalah materi semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik itu makna kata, frasa, maupun kalimat. Semantik penting karena bahasa tidak hanya soal bentuk dan susunan, tapi juga bagaimana pesan dan makna disampaikan dan dipahami oleh pendengar. Jenis-jenis makna dalam semantik. Yang pertama ada makna leksikal, yaitu makna yang sesuai dengan arti dalam kamus. Contohnya kayak air sama dengan cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau. Yang kedua, makna gramatikal, yaitu makna yang muncul karena proses tata bahasa seperti penambahan imbuhan. Contohnya kayak bermain, kata dasarnya itu main, dan merupakan imbuhan. Yang ketiga, makna kontekstual, yaitu makna yang bergantung pada konteks kalimat atau situasi. Contohnya, dia panas, berarti bisa jadi suhu badannya lagi tinggi atau dia lagi marah. Dan yang keempat itu makna idiomatis, atau gabungan kata yang memiliki arti khusus, tidak bisa diartikan secara harfiah. Contohnya kayak buah tangan, berarti oleh-oleh, bukan berarti buah yang benar-benar berasal dari tangan. Dan juga meja hijau, yang artinya itu pengadilan, bukan mejanya yang berwarna hijau. Selanjutnya ada tujuan semantik. Yang pertama yaitu memahami bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi. Yang kedua, memahami bagaimana makna dapat berubah atau berkembang seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, membantu orang memahami bahasa dengan baik. Ada juga peran semantik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu memahami pesan secara akurat. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang ketiga, penting dalam penerjemahan sastra, iklan, dan teknologi AI atau chatbot. Jadi kesimpulan pada materi semantik yaitu, semantik adalah ilmu yang penting dalam memahami makna bahasa. Terdapat berbagai jenis makna yang dipengaruhi oleh struktur, konteks, dan hubungan kata. Memahami semantik memperkuat kemampuan bahasa dan komunikasi kita. Kesimpulannya, dari ketiga materi yang tadi barusan saya sampaikan yaitu, morfologi, sintaksis, dan semantik merupakan 3 pilar utama dalam kajian ilmu bahasa yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di morfologi, kita berfokus pada struktur internal kata. Dengan memahami morfologi, kita bisa mengetahui bagaimana kata terbentuk dari morfem, yaitu unit terkecil yang memiliki makna,
serta bagaimana perubahan bentuk kata dapat memengaruhi maknanya. Pada sintaksis, kita membahas cara menyusun kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang benar secara tata bahasa. Sintaksis memberikan aturan struktur agar kalimat yang kita hasilkan tidak hanya lengkap, tapi juga logis dan juga mudah dipahami. Dan yang di materi semantik, yaitu studi tentang makna. Ia memastikan bahwa kata dan kalimat yang disusun tidak hanya benar secara bentuk, tapi juga bermakna secara konteks dan sesuai dengan pembicara atau penulis. Ketiga bidang ini saling mendukung satu sama lain. Tanpa morfologi, kita tidak bisa membentuk kata. Tanpa sintaksis, kita tidak bisa menyusun kalimat, dan tanpa semantik, kalimat yang kita susun akan kehilangan makna. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap ketiganya sangat penting agar komunikasi dalam bahasa bisa berlangsung dengan baik, jelas, dan juga efektif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau kekeliruan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.